Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja BPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Wirdiansyah Kurniawan SPDI. Saya merupakan salah satu guru pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Kelekar, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya juga merupakan salah satu mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini, tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang, dengan mengambil tema Semangat Beribadah dengan Meyakini Hari Akhir, pembelajaran kedua di kelas 12. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Tidak lupa mohon masukan dan saran agar video pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasa. Baiklah, untuk mengambil berkah, semoga pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini mau memimpin doa? Ya, silakan Zamri. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita melakukan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Kalau Pak Sen terlebih dahulu. Alek, Hadir Pak. Ahmad Imam Utama, Hadir Pak. Zamri Faris. Hadir Pak. Baiklah, artinya hari ini ada satu teman kalian yang berhalangan hadir dikarenakan sakit. Mari kita doakan sama-sama, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan dapat berkumpul lagi bersama kita dalam kegiatan belajar mengajar. Amin. Sekarang silakan persiapkan semua peralatan belajarnya.
Materi kita hari ini masih berkaitan tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari definisi dari iman kepada hari akhir. Kemudian macam-macam hari akhir. Siapa yang masih ingat apa definisi hari akhir? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Lanjut. Iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati dengan adanya kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Ya, bagus. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan macam-macam hari akhir atau kiamat? Silakan. Ya, Randy silakan. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, kiamat kubro adalah kiamat besar. Ya, bagus. Ada yang lain yang bisa menambahkan lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Safira. Kiamat sugro adalah kematian yang bersifat lokal atau hanya sebagian saja, sedangkan kiamat kubro adalah kematian atau kehancuran yang mencakup seluruh alam semesta. Iya, bagus sekali. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama tentang periode hari akhir, terdiri dari periode sebelum hari akhir dan periode sesudah hari akhir. Kemudian yang kedua adalah tentang hakikat beriman kepada hari akhir. Adapun tujuan dari pembelajaran kita ini melalui penerapan model pembelajaran jigsaw, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mendeskripsikan periode sebelum hari akhir, yang kedua mendeskripsikan periode setelah hari akhir, dan yang ketiga menganalisis hakikat beriman kepada hari akhir. Silakan diperhatikan gambar yang sudah Bapak tampilkan di layar. Hasil pengamatan kalian pada gambar tersebut, baik itu berupa pertanyaan ataupun tanggapan, silakan nanti kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Sekarang coba kalian perhatikan gambar di depan. Yang di belakang kelihatan? Kelihatan. Kira-kira ini gambar ini menunjukkan apa? Tanda-tanda hari kiamat. Iya, tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Nah, ini terkait dengan periode sebelum hari akhir. Jadi akan ada tanda-tanda yang mendahuluinya. Ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Di antara tanda-tanda kecil, coba yang di belakang, Alek, coba dibaca yang pertama. Sebelum datang hari kiamat akan muncul tanda-tanda kecil yang mendahulunya. 1. Banyak huru hara dan pembunuhan. 2. Munculnya orang-orang mengaku nabi. 3. Banyak terjadi gempa bumi. 4. Banyak orang berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. 5. Menyebarkan perjudian, arak, zina, perampokan, dan sebagainya. Ya, itu tadi beberapa tanda-tanda kecil yang mendahului akan datangnya hari kiamat. Apakah tanda-tanda ini semuanya sudah terjadi? Selanjutnya, ini beberapa di antara tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Coba silakan Heru dibaca. 1. Terjadinya lukon atau asap. 2. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. 3. Munculnya Dajjal. 4. Munculnya Imam Mahdi. 5. Turunnya Nabi Isa untuk mematahkan salib dan membunuh Dajjal. 6. Keluarnya dabah atau binatang melata dari bumi yang dapat berbicara. 7. Datangnya angin lembut yang mewafatkan orang-orang mukmin. 8. Terbitnya matahari dari barat. Pada periode setelah hari akhir, kita semua akan menjalani beberapa peristiwa. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini artinya hari kebangkitan. Jadi seluruh manusia itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Yaumul Hasr atau hari berkumpul, di mana seluruh manusia itu akan dikumpulkan di suatu padang yang namanya padang mahsyar. Kemudian yang ketiga, Yaumul Hisab. Seluruh amal perbuatan kita itu akan dihitung, akan dihisab.
setiap manusia itu akan memperoleh buku catatan amalnya. Nah, bagi yang menerima catatan amal dari tangan kanan, maka dia termasuk yang beruntung. Tapi bagi yang menerima catatan amal dari tangan kiri atau bahkan menerima dengan dilemparkan dari belakang punggungnya, maka ini termasuk orang yang celaka. Kemudian yang keempat, yaumul mizan. Seluruh amal perbuatan kita itu akan ditimbang. Lebih berat mana? Lebih berat amal kebaikan yang kita lakukan atau lebih berat amal keburukan yang kita lakukan? Selanjutnya ada yang namanya syirat atau jembatan. Jembatan ini digambarkan seperti rambut, sehelai rambut yang dibelah menjadi 7. Jembatan ini berada di atas neraka. Jadi kalau kita tidak mampu melewati jembatan ini, kita masuk ke neraka. Bagaimana proses melewati jembatan ini? Ini pun berbeda-beda. Setiap manusia berbeda-beda tergantung dengan amal perbuatannya masing-masing. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti orang yang berlari, ada seperti orang yang berjalan, ada seperti orang yang merangkak, dan lain-lain. Jadi tergantung dengan amal ibadah kita masing-masing. Kemudian yang terakhir disebut dengan yaumul jaza atau hari pembalasan. Nah, disinilah setiap manusia akan memperoleh balasan dari apa yang sudah dilakukannya selama di dunia. Bagi yang amal kebaikannya banyak, maka balasannya adalah kenikmatan surga yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana nikmatnya dan tidak pernah kita alami selama di dunia. Sebaliknya, yang banyak amal buruk, maka balasannya adalah siksaan di neraka. Beriman kepada hari akhir. Di antaranya yang pertama, orang yang meyakini akan adanya hari akhir, maka akan muncul rasa kebencian dalam dirinya terhadap berbagai kemaksiatan, yang tentunya kemaksiatan itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meyakini hari akhir itu akan menyejukkan, menggembirakan hati orang-orang yang beriman akan adanya kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang beriman kepada hari akhir akan senantiasa termotivasi, akan semangat untuk beramal baik dengan ikhlas. Kemudian yang kelima, orang yang beriman kepada hari akhir akan senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Coba kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Yang artinya mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada hari akhir, mereka mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan mereka bersegera atau bersemangat untuk melakukan berbagai kebajikan, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang soleh. Baiklah, sekarang kita bentuk diskusi seperti minggu lalu. Bapak jelaskan kembali. Diskusi kita ini nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama namanya kelompok asal atau kelompok inti. Jadi ada kelompok asal 1, ada kelompok asal 2, ada kelompok asal 3. Masing-masing anggota kelompok asal ini akan mengirim utusannya ke kelompok ahli 1, kelompok ahli 2, dan kelompok ahli 3. Nah, masing-masing kelompok ahli itu akan diberi tugas untuk mendiskusikan materi yang berbeda. Jadi nanti kelompok ahli 1 fokus kepada materi periode sebelum hari akhir. Kelompok ahli 2 fokus pada materi periode setelah hari akhir, dan kelompok ahli 3 itu akan fokus pada materi hakikat beriman kepada hari akhir. Setelah diskusi di kelompok ahli ini selesai, masing-masing anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asalnya, kemudian bertukar informasi. Bertukar informasi dan mengumpulkan informasi. Kemudian nanti baru kita presentasikan. Sekarang silakan dibentuk kelompoknya.
mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silakan. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami, periode sebelum hari akhir meliputi tanda-tanda kecil. A. Saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. B. Terjadinya banyak pembunuhan. C. Waktu yang berlalu terasa semakin singkat. D. Sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor dan lain sebagainya. E. Munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. F. Orang yang baik berkurang sedangkan yang jahat bertambah banyak. G. Manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya kelihatan muda. H. Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. I. Pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. J. Bulan sabit terlihat besar. Tanda-tanda besar. A. Munculnya Imam Mahdi. B. Munculnya Dajjal. C. Nabi Isa alaihissalam memimpin dunia. D. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. E. Matahari terbit dari arah barat. F. Da'bah binatang melata. G. Kabut dan angin berhembus. H. Munculnya api. I. Terjadinya gempa. J. Kehancuran Ka'bah. Periode setelah hari akhir. 1. Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkannya seluruh manusia yang telah meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 2. Yaumul Hasyr atau hari berkumpul. Manusia berbondong-bondong menuju padang mahsyar dalam keadaan amat sangat panas karena begitu dekatnya jarak matahari dengan manusia. Yang ketiga, Yaumul Hisab atau hari perhitungan, yaitu hari dihitungkannya amal perbuatan manusia selama di dunia. Manusia menerima catatan amalnya. Yang keempat, Yaumul Mizan, yaitu hari seluruh amal perbuatan manusia ditimbang, lebih berat pahala ataukah dosa. Yang kelima, Telaga Haud atau Telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tuntas perhitungan di padang mahsyar, orang yang beriman akan dibawa menuju telaga milik masing-masing nabi yang mereka ikuti. Yang keenam, Sirat atau jembatan di atas neraka, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Setiap manusia akan berbeda keadaannya dalam menyeberangi sirat, tergantung kadar amalnya di dunia. Yang ketujuh, Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Pada Yaumul Jaza inilah manusia yang banyak kebaikannya akan dimasukkan ke dalam surga, sementara yang kafir akan kekal di neraka. Iman kepada hari akhir. 1. Muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. 2. Menunjukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak didasarkan di alam dunia ini. 3. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Senantiasa termotivasi untuk moral baik dengan ikhlas. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah diskusi baik di kelompok ahli maupun di kelompok inti sudah kita laksanakan dengan baik, dan hasil diskusi yang anak-anak presentasikan tadi semuanya sudah cukup bagus. Bapak akan sedikit menambahkan. Yang pertama berkaitan dengan periode hari akhir. Sebelum tibanya hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats, maka semua manusia itu akan berada di alam yang disebut dengan alam barzakh. Nah, di alam barzakh ini kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Di antaranya yaitu man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian man nabiyuka, siapa nabimu? Ma imamuka, apa yang kau jadikan petunjukmu atau pedomanmu?
Ma dinuka, apa agamamu? Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Dan man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Jika kita bisa atau kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat ini, maka kita akan menerima nikmat kubur yang digambarkan itu seperti berada di taman surga. Sebaliknya, jika kita tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat ini, kita akan menerima azab kubur. Kemudian berkaitan dengan hakikat beriman kepada hari akhir, dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah ditanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Ketika ditanya apa itu iman, Rasulullah SAW menjawab, qalu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minuna bil qadri khairihi wa syarrihi. Hadis riwayat Muslim, yang artinya Rasulullah SAW menjawab, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, dan beriman kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir atau ketetapan Allah yang baik ataupun yang buruk. Artinya, hakikat iman kepada hari akhir itu adalah merupakan salah satu dari rukun iman dan merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Sekarang kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Yang bisa kami simpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu 1. Sebelum datang hari akhir atau kiamat akan didahului oleh tanda-tanda kecil seperti banyak terjadi pembunuhan, kemaksiatan, dan sebagainya. Juga tanda-tanda besar seperti munculnya Dajjal, matahari terbit dari barat, dan sebagainya. Yang kedua, setelah terjadi kiamat, semua manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di dunia. Dan yang ketiga, hari akhir merupakan salah satu perkara yang wajib diyakini atau termasuk rukun iman. Dengan memiliki keimanan yang tangguh akan adanya hari akhir dan pembalasan di akhir akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Selalu berusaha melakukan amal salih, bersikap jujur, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Hakikat beriman kepada hari akhir. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hari akhir sebagai salah satu perkara yang wajib diyakini, yang kemudian disebut rukun iman. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik pun maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang Bapak akan membagikan lembar evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya.
sudah selesai evaluasinya? Sudah. Ya, silakan ketua kelas tolong dikumpulkan jawabannya. Terima kasih. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Untuk mengambil berkahnya, mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.